Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang apakah hak waris itu hanya diperuntukkan kepada kaum laki-laki saja atau kepada anak laki-laki saja, atau juga diperuntukkan kepada kaum perempuan atau anak perempuan. Dan yang kedua, apakah hak waris itu diberikan hanya kepada yang masih hidup atau juga yang sudah meninggal dunia. Jadi gini teman-teman sekalian, di dalam hukum perwarisan Islam, bahwa hak waris itu diperuntukkan baik kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Hanya saja memang ada sedikit perbedaan antara hak untuk ahli waris perempuan dan hak untuk ahli waris laki-laki. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsura nasiban mafruḍa. Bahwa bagi kaum laki-laki mereka memiliki hak waris, jatah waris dari kematian kedua orang tuanya ataupun kerabatnya. Begitupun bagi kaum wanita, mereka juga memiliki hak waris dari kedua orang tuanya maupun dari kerabatnya, baik itu sedikit maupun banyak. Hanya saja memang untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan itu perbedaannya ada pada jumlah persentasenya, yang nanti pada ayat berikutnya Allah katakan bahwa kaum laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dan kaum perempuan mendapatkan 1 bagian, lidzakari mithlu hadzil unsayain gitu. Jadi laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Sebenarnya pembagian yang sepertinya tidak adil itu aslinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya keadilan justru. Kenapa? Karena hak waris laki-laki yang mendapatkan 2 bagian itu berbanding lurus dengan kewajiban yang sebenarnya harus mereka emban. Kalau laki-laki dapat bagian 2, misalkan dia masih punya adik perempuan yang belum berkeluarga, maka dia yang harus membiayai. Ketika dia sudah berkeluarga, juga nanti dia punya anak, punya istri yang juga harus dibiayai gitu. Kalau dia punya ibu yang statusnya janda, juga dia nantinya yang akan bertanggung jawab untuk menafkahi dan lain-lain. Makanya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian itu sebenarnya berbanding lurus dengan kewajiban yang harus diemban oleh kaum laki-laki. Nah, sedangkan kalau untuk kaum perempuan yang hanya mendapatkan 1 bagian, sebenarnya itu malah justru utuh. Kenapa? Ketika perempuan itu belum menikah, belum berkeluarga, itu sejatinya dia masih berada di bawah tanggungan saudara-saudara laki-lakinya. Kalau dia sudah menikah, maka tanggung jawab nafkahnya ada di bawah tanggung jawab suaminya gitu. Makanya mudahnya kalau secara teori bahwa jatah kaum wanita mendapatkan 1 bagian itu justru bisa utuh, dan mendapatkan kaum laki-laki yang mendapatkan 2 bagian itu justru habis gitu. Nah, yang kedua, apakah hak waris itu diberikan hanya kepada yang masih hidup atau yang sudah mati juga? Jadi secara umum teman-teman semua, bahwa harta waris itu akan diperuntukkan kepada ahli waris. Nah, siapa mereka ahli waris? Ahli waris adalah mereka yang posisinya masih hidup ketika pemilik harta meninggal dunia. Saya ulangi, bahwa yang disebut sebagai harta waris adalah harta yang akan diberikan kepada ahli waris yang kondisinya ahli waris itu masih hidup ketika pemilik harta atau pewaris meninggal dunia. Saya berikan contoh, misalkan ada seorang ayah meninggal dunia dan dia memiliki 4 orang anak. Jadi bapaknya meninggal misalkan tahun 2023 akhir Desember misalkan. Anaknya 4. Maka ketika bapak itu meninggal dan 4 orang anak ini masih hidup semua, maka 4 orang anak ini semuanya adalah ahli waris. Tapi kalau ternyata si bapak meninggalnya 2023 ini, kemudian dari ke-4 anaknya ini ada yang meninggal lebih dulu, misal 2 orang anak ini meninggalnya 2019. Maka anak yang meninggal lebih dulu dibandingkan bapaknya, maka dia bukan ahli waris.
Loh, tapi kan dia anak ya. Makanya di dalam Islam itu yang sering saya sampaikan bahwa para hubungan antara ahli waris itu adalah hubungan saling mewarisi. Jadi siapa yang meninggal duluan maka dia menjadi pewaris, dan yang masih hidup menjadi ahli waris. Jadi tadi kalau anaknya 4 hidup semua, ketika bapaknya wafat maka keempat-empatnya adalah ahli waris. Namun ketika kasusnya berbeda, dari 4 orang anak ini 2 sudah meninggal duluan sebelum bapaknya, maka yang meninggal ini bukan ahli waris, justru yang meninggal duluan ini disebut sebagai pewaris, atau hartanya akan diwariskan salah satunya kepada orang tuanya gitu. Jadi kalau seandainya tadi bapaknya meninggal 2023, 2 anak ini meninggalnya 2019 misalkan, dan 2 anak yang meninggal 2019 ini dulu sudah punya harta kekayaan misalkan, sudah punya aset harta benda, maka nanti ketika si anak meninggal tahun 2019, maka bapaknya yang masih hidup ketika dia meninggal ini, bapaknya menjadi salah satu ahli warisnya. Itu jadi tidak selalu orang tua menjadi pewaris dan anak menjadi ahli waris. Kadangkala anak justru menjadi pewaris dan orang tua menjadi ahli waris. Ada kalanya juga anak yang menjadi ahli waris, bapak menjadi pewaris. Demikian teman-teman sekalian, semoga bisa dipahami.